Sebagai bangsa maritim, Indonesia memiliki ribuan suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Keberagaman suku membuat negeri ini kaya akan tradisi dan budaya, termasuk keberagaman perahu serta fungsinya. Setiap suku dan daerah memiliki perahu yang khas, mulai dari bentuk sebagai identitas hingga proses pembuatannya. Terbentang di kota Takengon, Provinsi Aceh, Desa Mengaya yang kaya menjadi destinasi petualangan saya. Hari ini saya sama Om Ramli dan teman-teman, kita mau cari bahan baku pembuatan perahu. Jaraknya sebenarnya nggak jauh, cuma medannya ini terus nanjak. Membuat perahu sudah menjadi tradisi masyarakat Desa Mengaya, mengingat nelayan menjadi profesi mayoritas warganya. Grupel ini satu-satunya yang masyarakat pakai kalau mau bikin perahu karena kekuatannya. Selain itu dia kalau di atas air berarti ringan ya. Ngapung dia, Mbak, kan? Ngapung dan ringan. Tapi karena memang sudah jarang dan langka, makanya buat nyarinya juga butuh usaha lebih. Warga di Desa Mengaya hanya memanfaatkan pohon grupel yang tumbuh di perkebunan milik pribadi saja. Sedangkan pohon grupel yang berada di hutan dibiarkan tumbuh agar tetap lestari. Itulah mengapa pemanfaatannya tidak boleh sembarangan. Grupel dapat tumbuh di ketinggian 700 hingga 1.700 meter di atas permukaan laut. Jadi lumayan besar juga dan lumayan panjang, tapi memang yang dipilih adalah batang yang diameternya lumayan lebar. Supaya nanti perahunya jadinya kokoh. Pohon grupel akan menghasilkan perahu dengan kualitas nomor 1. Batang grupel cenderung bersifat kering, sehingga tidak mudah membusuk dan lapuk. Tak heran, batang kayu dari tanah Gayo ini tersohor di seluruh Indonesia, bahkan mancanegara. Satu lagi yang ngebedain pohon grupel dengan pohon-pohon lainnya, untuk memastikan kalau ini pohon yang benar adalah wanginya. Wanginya harum sekali ya. Jadi nanti udah jadi perahu pun tetap harum. Harumnya abadi jadinya. Batang pohon grupel mengandung minyak atsiri yang beraroma khas. Semakin mendekati bagian inti batang, semakin tajam aroma yang dikeluarkan. Butuh waktu 1 jam sampai batang grupel roboh. Semakin mendekati inti batang, semakin keras dan sulit pohon ini ditebang. Pohonnya jatuh, sekarang waktunya kita mulai memahat. Ini kira-kira sampan yang mau kita buat berapa meter, Om? 3 meter, Mbak. 3 meter? Ya. Jadi harus kita keluarin bagian tengah batangnya ini, terus disisain pinggir-pinggirnya ya? Ya, 1/1-nya kita ambil. 1/2-nya tinggal itu jadi sampan. Oke, 1/1-nya diambil, 1/2-nya jadi sampan. Ya. Membuat perahu bukan hanya soal kekuatan fisik, namun diperlukan juga ketelitian tinggi untuk mendapatkan bentuk perahu yang presisi dan seimbang. Suasana gotong royong sangat terasa. Masyarakat bahu-membahu untuk menghasilkan perahu terbaik. Kalau ngikutin prosesnya dari awal sampai akhir, mulai dari pohon tumbang sampai jadi ada lubang di tengah-tengah, itu prosesnya bisa sampai 7 hari di dalam hutan. Nah itu tadi saya lihat tuh, nah, woi, ada Om dari atas yang udah bawa perahunya setengah jadi. Jadi saya mau ikut tim yang ini, kita bawa ke bawah kampung buat dipernis lagi. Stop! Ya. 1, 2, 3. Fokus. 1, 2, 3.
Selain diikat dengan kencang pada motor, bagian belakang perahu juga ditalikan rotan agar semakin banyak orang yang bisa membantu menjaga keseimbangan saat perahu dibawa turun ke permukiman. Awas! Aduh. Astaga. Saya pikir dramanya cuma di atas, ternyata di sini lebih susah lagi buat bawa perahunya. Licin banget. Wow! Awas! Pelan-pelan! Lepas! Awas jatuh! Awas! Dorong! Ya! Licin! Beban perahu yang sangat berat menjadi alasan utama. Apalagi kayu yang kami angkut masih basah, sehingga tenaga yang harus kami keluarkan tak boleh tanggung-tanggung. Perjalanan pulang lamanya 2 kali lipat perjalanan pergi karena beban yang kita bawa juga jauh lebih berat. Ini berapa kira-kira beratnya, Bang? Kira-kira 200 kilo. Tuh, kira-kira 200 kilo dengan medan yang seperti ini dan 1 motor lebih menantang jauh perjalanan pulangnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dengan kerjasama yang baik, kami berhasil sampai di bengkel perahu. Disinilah perahu dirapikan kembali agar semakin kokoh dan seimbang di atas air. Karena sudah terbiasa membuat perahu sejak lama, pembuat perahu tidak perlu lagi menggunakan alat bantu meteran. Semuanya dilakukan secara manual, mengandalkan insting. Perahu dari kayu grupel dapat bertahan hingga 10 tahun, sedangkan batang pohon lain hanya dapat digunakan 2 tahun saja. Ini dia saat yang dinanti, melayarkan perahu ke Danau Lutawar. Danau luas, sumber penghidupan warga Mengayar. Proses pembuatan perahu yang memakan waktu hingga 2 minggu membuat momen ini selalu ditunggu para pembuat perahu. Perahu yang sudah dimasukkan ke dalam air tidak akan diangkut lagi ke darat. Perahu ini menjadi moda utama warga untuk mencari nafkah. Akhirnya, yes! Rasanya puas banget. Akhirnya ada perahu juga yang berhasil kita layarkan hari ini ya Bapak. Dan memang karena mayoritas masyarakat di sini biasanya pakai perahu setiap hari untuk cari ikan. Jadi memang kalau ada perahu yang baru nyentuh air, rame-rame semuanya ikutan. Terus ikuti jejak saya, jejak petualang.